Perkenalkan, nama saya Christopher Yanis dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi dengan NIM 2031108 024. Dasar-dasar budidaya tanaman oleh dosen Dr. Adelaida M.W. Lumingkewas, SP MSI. Sejarah bercocok tanam. A. Latar belakang. Bercocok tanam adalah menghasilkan produksi, menyediakan bahan makanan. Karena dalam bercocok tanam, yang bisa mengambil manfaatnya selain petani itu sendiri, juga masyarakat dan negerinya. Lihatlah, setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian, baik sayuran atau buah-buahan, biji-bijian maupun palawija, yang kesemuanya merupakan kebutuhan mereka. Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan manusia. B. Sejarah bercocok tanam. Manusia pada masa prasejarah memiliki cara berpikir yang sangat sederhana, namun upaya mempertahankan hidupnya mereka masih sangat bergantung pada alam dan lingkungannya. Pada masa berburu dan meramu, kira-kira 2 juta tahun yang lalu, manusia berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tempat sumber makanan dapat diperoleh. Biasanya mereka tinggal di padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil yang letaknya berdekatan dengan sungai atau danau. Manusia memenuhi kebutuhan pangan dengan berburu binatang liar, menangkap ikan, mencari kerang dan siput, serta mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, keladi, daun-daunan, dan buah-buahan. Pada masa ini, kapak genggam, kapak penetap, tombak, dan kapak berimbas memiliki peranan yang amat penting untuk perburuan serta memotong makanan. Peralatan yang digunakan untuk mencungkil tanah, meramu bahan makanan, memecah kulit kerang, memotong daging, dan menguliti binatang hasil buruan antara lain kapak yang pernah ditemukan di Sumatera yang dikenal dengan nama kapak Sumatera, serpi atau tombak, serta bila pada masa berikutnya manusia mulai mengenal cara menanam yang baru dari tanaman induknya, kemudian menanam kembali serta memeliharanya. Selain itu, mereka telah mencoba menanam atau mencangkuk dari batang tumbuhan kering. Kepandaian mereka semakin bertambah ketika mulai menanam umbi-umbian serta semacam padi-padian liar. Masa bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu dimulai setelah masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan disadari tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mulai berusaha untuk memelihara hewan-hewan yang dikategorikan jinak dan dapat dikembangbiakan seperti unggas untuk memenuhi kebutuhan makanan sesuai juga dengan jumlah populasi manusia yang makin bertambah. B. Masa bercocok tanam. Pada masa ini kemampuan berpikir manusia mulai berkembang, sehingga timbul upaya menyiapkan persediaan bahan makanan yang cukup dalam suatu masa tertentu. Dalam upaya tersebut, maka manusia bercocok tanam dan tidak lagi tergantung ke kesimpulan. Zaman praksara di Indonesia berdasarkan ciri kehidupan masyarakat dibagi dalam 4 babak, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian, perubahan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan.
tingkat lanjut ke masa bercocok tanam memakan waktu yang sangat panjang.